Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu yang pertama, relasi NU dan negara serta nasionalisme dalam Islam. Yang kedua, Pancasila dalam pandangan Islam. Yang ketiga, Khalifah dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu nasionalisme dalam Islam. Nasionalisme berasal dari akar kata nation yang berarti kebangsaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme mempunyai dua arti. Yang pertama, nasionalisme diartikan sebagai paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Yang kedua, nasionalisme diartikan sebagai kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Sedangkan bangsa adalah kelompok masyarakat yang bersama asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah serta berpemerintahan sendiri. Tanah air disebut juga dengan waton. Menurut Ibrahim Watofa dan kawan-kawan, dalam Al-Mu'jam Al-Wasit, waton adalah tanah air tempat tinggal seseorang. Di tempat itu ia dinisabahkan, baik ia dilahirkan di tempat itu atau tidak senada dengan mereka. Ibnu Madhur dalam Lisan Al-Arab mendefinisikan waton dengan tanah air adalah tempat tinggal yang tidak ingin berpindah seseorang. Sedangkan menurut Al-Jurjani dalam Al-Ta'rif, waton atau tanah air adalah tempat seseorang lahir dan negara yang ditempati. Definisi dari Ibrahim Mustafa dan kawan-kawan dan Ibnu Mazur lebih dekat dengan makna nasionalisme dalam KBBI dibandingkan definisi dari Al-Jurjani. Pembahasan tentang tanah air ini sangat penting, sebab tanah air erat kaitannya dengan kewarganegaraan. Manusia tanpa kewarganegaraan, maka ia akan terombang-ambing sebab tidak ada yang menjamin hak-haknya. Ia akan sulit mendapatkan jaminan keamanan, pendidikan, dan lainnya. Pada zaman dahulu, ketika orang-orang Makkah mengusir Nabi SAW mencabut kewarganegaraannya, sehingga beliau pergi ke Taif. Ternyata di sana beliau juga mendapatkan penolakan dari warga Taif. Hingga Zaid bin Haritsah yang saat itu menemani Nabi Muhammad SAW menjadi bingung sebab kewarganegaraan Makkah beliau telah dicabut atau terusir, sehingga menurutnya Nabi SAW tidak dapat kembali ke Makkah. Sementara di Taif, beliau juga tidak dapat tinggal sebab warga Taif juga menolak beliau. Zaid bertanya kepada Nabi SAW, "Bagaimana mungkin engkau akan memasuki Makkah? Kembali kepada mereka, wahai Rasulullah, sedangkan mereka telah mengusirmu." Hingga atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW mendapatkan jaminan dari Mut'im bin Adi untuk kembali mendapatkan hak tinggal di Makkah. Meskipun dalam Al-Quran tidak ditemukan kata waton, namun di dalam Al-Quran terdapat istilah yang semakna dengannya, yaitu al-dar dan al-diyar. Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Ke surah Al-Mumtahanah ayat 8. Gagasan tentang nasionalisme pertama kali muncul dari Barat, yang cenderung sekuler, bahkan terkesan anti agama. Oleh sebab itu, konsep nasionalisme tidak diterima oleh sebagian umat Islam. Meskipun gagasan tentang nasionalisme ini muncul pertama kali dari Barat, namun tidak serta merta paham ini ditolak secara keseluruhan, sebab di dalam paham ini ada muatan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang pertama, ambillah yang jernih dan tinggallah yang keruh. Ambillah hikmah walaupun dari mulut seekor anjing. Hikmah adalah barang-barang yang hilang dari seorang mukmin, maka ambillah dimanapun kalian menemukannya. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW mencintai tanah air. Bagi seseorang yang membaca lampiran-lampiran sejarah hidup Rasulullah SAW dan sabda-sabdanya, tentu ia akan menemukan kesan bahwa Rasulullah SAW sangat merindukan tempat kelahirannya. Dari hadis-hadis di atas kita menemukan kesan yang mendalam bahwasanya Rasulullah SAW sangat mencintai Makkah. Akan tetapi karena cintanya kepada Allah lebih besar, maka tatkala Allah memerintahkan kepada beliau agar meninggalkan Makkah untuk hijrah ke Madinah,
maka beliau melaksanakan perintah Allah untuk meninggalkan Makkah. Cinta Rasulullah SAW kepada Makkah ini dapat kita temukan pula di dalam kisah perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Poin selanjutnya, Pancasila dalam pandangan Islam. Poin pertama, sejarah Pancasila. Sejarah Pancasila dimulai pada Perang Dunia Kedua saat Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia sebagai strategi Jepang untuk mengumpulkan kekuatan guna melawan musuh-musuhnya. Sebagai respon atas perjanjian itu, dibentuklah Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau sering disebut dengan BPUPKI. Salah satu tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara dan konstitusi bagi Indonesia. Pada tanggal 29 Mei di Gedung Jo Shanghai, BPUPKI mengadakan sidang pertama yang diikuti oleh 60 orang yang diketuai oleh Rajiman W. Diningrat. Sidang diikuti oleh berbagai golongan mulai dari golongan Arab Islam, golongan cendekiawan, dan lain sebagainya. Semua golongan ini diundang dalam peserta BPUPKI sebab kesemuanya kalangan ikut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno dalam pidatonya mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang disebut sebagai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sebentar lagi akan memperoleh kemerdekaannya. 5 prinsip dasar negara tersebut adalah 1. Kebangsaan, 2. Internasionalisme, 3. Demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan. 5 prinsip ini oleh Soekarno dinamakan Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Artinya, bangunan negara Indonesia harus dibangun di atas Pancasila ini. Dari materi yang sudah saya bacakan, Pancasila merupakan hasil kesepakatan para pendiri bangsa Indonesia. Meskipun secara nama tidak dikenal nama Pancasila, namun secara substansi Pancasila sesuai dengan ajaran Islam melalui dari sila pertama hingga sila kelima. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis yang membahas tentang keesaan Tuhan, kemanusiaan, keadilan, adab, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Dalam berpolitik, Nahdlatul Ulama mempunyai beberapa hal yang sangat dijaga. Pertama, al-jama'u baina al-wahyi wa al-mutawaha. Kedua, al-isyalah al-tajri al-faruhi. Dan ketiga, ikhtiar khairi al-khairian wa ikhtiar ahwan al-syari'ain. Selanjutnya, khilafah dalam perspektif Islam. Definisi khilafah: umat Islam dihadapkan dengan kelompok yang beranggapan bahwa satu-satunya sistem negara al-thariqah al-wahidah yang benar dan diridhoi oleh Allah dan Rasulnya adalah sistem khalifah. Negara kafir yang wajib dirubah bahkan wajib diperangi. Khilafah terambil dari akar kata khalafa. Menurut Ibnu Faris, salah satu makna dasarnya adalah an yaji'a syai'un ba'da syai'in yaqumu makamahu. Secara istilah, para ulama mendefinisikan khilafah dengan definisi yang berbeda-beda. Di antara definisi tersebut adalah: menurut Ibnu Khaldun, khalifah adalah sistem pemerintahan yang mengarahkan manusia kepada pandangan agama untuk menarik kemaslahatan akhirat dan dunia, yang mana kemaslahatan dunia kembali kepada kemaslahatan akhirat. Menurut Abu Al-Hasan Al-Mawardi, ia hanya menjelaskan bahwa khilafah merupakan sistem teokrasi, yaitu pemerintahan negara harus berdasarkan tuntunan Tuhan dan hukum negara yang berlaku adalah hukum Tuhan. Menurut Al-Nabhani, khilafah adalah negara besar, bukan negara kebangsaan, yang terdiri dari satuan-satuan yang disebut dengan wilayah. Pimpinan wilayah disebut wali atau amir, sedangkan pimpinan imamah disebut amil.
Allah tidak menentukan bentuk negara tertentu yang harus diikuti oleh manusia. Khilafah adalah salah satu bentuk negara yang diperbolehkan, bukan satu-satunya yang diperbolehkan. Pertimbangan sistem dan bentuk negara berdasarkan asas kemaslahatan karena tidak ada dalil secara khusus yang menjelaskan secara spesifik. Bentuk negara adalah perkara yang mutakhayirat, artinya boleh berubah dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.